kaki ketutupan kain masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jenggot wajib. Tahu nggak hukum wajib? Dalam usul fiqih, wajib itu al-wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu wajib namanya. Mendapat pahala kalau digunakan, mendapat siksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Kalau jenggot wajib, waduh masuk neraka semua nih. Masuk neraka banyak banget nih. Kalau jenggot wajib. Paham? Al-wajibu ma yuthabu ala fi'lah wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dikerjakan disiksa. Ini sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dipasang dapat pahala, enggak dipasang enggak dosa. Paham? Jangan dilibet-ribetin ini agama. La ilaha illallah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Kalau takut kebanjiran boleh. Masuk akal itu. Paham? Sadar. Qala ta'ala, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak-anak gadismu, wanita beriman untuk mengenakan baju longgar. Jalabib itu baju longgar, bukan cadar, bukan. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri dengan hot isu kali ini, tajam terpercaya, bukan fitnah, bukan ngibul, juga bukan hoax, berkaitan dengan lagi-lagi Rhoma Irama. Ya, namanya pemusik memang ada-ada saja. Seorang musisi yang muslim yang lebih sibuk mengurus musik itu mustahil bisa paham agama. Ya, apalagi tidak pernah berhenti, pergaulannya masih bebas gitu ya. Pergaulannya bebas, orang musik itu pergaulannya bebas. Logika mu'tazilanya itu sangat tinggi, seperti yang diagung-agungkan oleh Rhoma Irama. Kalau Rhoma Irama meskipun musiknya misalnya berbicara Islam, ketika dinyanyikan di lapangan itu kan misalnya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan orangnya jingkrak itu ya, di lapangan tuh. Bukan kemudian menghayati lagunya. Dan otomatis yang namanya dangdut itu adalah lagu-lagu rancak ya, yang melahirkan kualitas goyang. Sudah pasti lebih pada mengikuti irama musik. Jangankan irama musik yang jelas-jelas musik Melayu, identik dengan tontonan itu. Yaitu kalau kita lihat nasyid saja, nasyid yang dinyanyikan oleh wanita-wanita, pakai musik, pakai rebana dan sebagainya,
Toh pada akhirnya juga goyang-goyang. Lebih jauh lagi jika kita berbicara wanita, itu kan meliputi banyak aurat ya, jika dipelajari secara seksama. Tetapi kalau hanya belajar agama itu nyopot di mana-mana, tidak disiplin ilmu, hanya berdasarkan yaitu tadi kebencian, lalu ngambil dalil gitu, sesuka-suka, tentu tidak akan menemukan. Misalnya berkaitan dengan isbal, orang yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki. Dalam pendapat-pendapat madzhabul arba ini dipecahkan sedemikian rupa. Intinya mereka itu sangat memberatkan sekali dari sisi hukumnya. Jadi bukan pembicaraan seperti yang dilontarkan oleh Umay Rama. Karena Umay Rama ini orang yang baru ngomong agama intinya ya. Baru bisa berbahasa agama. Walaupun serampangan di dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. Ya, kalau kita mendengarkan ceramah dari orang yang bodoh agama, umatnya nanti bisa ikut bodoh semua itu, gara-gara yang disampaikan salah. Dosanya akan lebih banyak lagi, karena pengikutnya pasti banyak gitu. Artinya orang yang menyampaikan fatwa tidak pada tempatnya, orang yang memang bukan ahlinya. Contoh saja ketika berbicara isbal masuk neraka, dia ketawa-ketawa, cengengisan gitu ya. Malah menghina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cengengisan loh. Masa ada orang ahli agama seperti itu, pelawak kayak gitu. Berbicara hukum Allah, kemudian dia tertawa gitu. Namanya mengolok-ngolok karena memang tidak tahu hadis. Bacaannya ya musik melulu. Kapan baca kitabnya ya, kapan baca Qur'annya itu. Memprihatinkan orang kayak Umay Rama ini gitu. Karena asal berbicara tidak pada tempatnya berbicara agama. Sebaiknya kalau memang mau main musik saja gitu. Iya, sekalian biar jelas mana yang ma'ruf, mana yang mungkar gitu. Kalau ini kan akhirnya menyembunyikan kemungkaran itu dengan seolah-olah orang berbuat ma'ruf, padahal mungkar. Jadi subhat tidak jelas. Seperti Umay Rama ini tidak jelas posisinya di mana, mau jadi ustadz atau menjadi pemusik gitu. Belajar agamanya ya tadi itu copot sana, copot sini, asal ada hadis saja dicopot gitu. Padahal tidak pernah membaca kalimat isbal. Sekarang ini Umay Rama, dunia internet terbuka, ada dunia media kita itu sangat terbuka. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Cina bahasanya, itu semua ada di internet. Mau mencari fatwa apa saja itu ada di internet. Kalau memang tidak mau berguru, cobalah pendekatannya lebih muslim lagi gitu. Jadi kalau pendekatannya itu lebih islami lagi, tentu akan menemukan apa yang diharapkan sebagai dai. Bukan mencari yang sifatnya kontroversi, tapi mencari kebenaran. Fatwa ulama seperti apa sebenarnya. Jangan kemudian karena yang menyampaikan orang dituduh Wahabi, Anda menghina dan mentertawakan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Sunnah itu dalam pengertian usul hadis, ulama-ulama hadis itu bukan seperti sunnah dalam pengertian fikih. Itu yang perlu dipahami oleh ente itu, Bung Umay Rama gitu. Biar tidak salah kemana-mana, biar tidak ngelantur. Kemudian memang perlu banyak referensi. Yang dipelajari bukan hanya ucapan orang-orang tertentu, apalagi kemudian berpikir liberal atau berpikir Mu'tazilah. Itu lebih liberal lagi Anda dari orang liberal gitu, cara berpikirnya, yang tentu saja sangat membahayakan bagi umat Islam ya. Karena mencampur aduk
antara sebagai seorang ustadz dan seorang penyanyi dengan latar belakang yang luar biasa itu kalau kita lihat. Dalam dunia hadis, Bung Uma, dalam dunia hadis itu ya, dalam sistem sanad misalnya, berbicara hadis Nabi, kalau menggunakan sistem sanad hadis Nabi itu, ya kalau seperti Bung Uma Irama itu tidak lulus meriwayatkan hadis Nabi itu. Karena memang banyak celahnya dari awal perjalanan musik, main film dan sebagainya, nggak tahu maksiat dan sebagainya. Lalu sekarang berbicara agama gitu. Nah itu tentu saja bagian dari sebuah kesalahan besar itu. Dalam dunia hadis tuh jatuh hadisnya kalau yang diriwayatkan dari orang seperti itu. Jangankan hanya sekedar main musik dan sebagainya, seorang muhaddis itu. Misalnya seorang muhaddis, ya seorang muhaddis tadi itu minum kopi di warung saja sudah dipermasalahkan oleh kalangan pentakhrij hadis itu, dipersoalkan itu. Demikian juga kalau Bung Uma berbicara agama, tidak menggunakan koridor yang sebenarnya di dalam memahami agama, pada akhirnya ngelantur kemana-mana. Hadis isbal itu banyak banget, baik yang ada kata-kata khoyala ataupun ada kata yang tidak ada kata-kata khoyala. Contohnya misalnya ada orang yang cacat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada orang yang cacat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakinya gitu. Karena takut malu dan kepada orang-orang, lalu dijulurkan itu kainnya melebihi mata kaki, malah suruh angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentunya ini perlu kajian khusus bagi siapapun dimanapun ya. Jadi khoyala itu sendiri terjadinya, yaitu istilah khoyala, jika kita kutip di berbagai keterangan para ulama dahulu kala, tidak bermakna sombong dalam pengertian ya sombong-sombong seperti yang sering terjadi di tengah-tengah umat. Pengertiannya bukan seperti itu, tapi sombong dalam pengertian lalai atau lupa gitu. Pengertiannya yaitu lupa, tidak tidak menarik kainnya ke atas itu, tidak sengaja, ya tidak sengaja. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak sengaja, pengertiannya tidak sengaja, karena ada hadis-hadis lain yang memperkuatnya. Kemudian yang mengatakan finnar itu siapa? Itu sunnah Rasulullah juga. Jadi ma asfala minal ka'bain fa finnar. Ya, itu kalau istilah ma asfala minal ka'bain artinya semua kain apa saja yang dikenakan oleh seorang hamba Allah melebihi mata kaki itu fa finnar. Di situ tidak ada yaitu sebab dan karenanya ya. Banyak hadis-hadis yang tidak menggunakan sebab, bahkan sebab-sebab itu sendiri tidak bisa menjadi alasan, sehingga pengertian khoyala ini yaitu yang dilakukan dengan tidak sengaja gitu. Itu namanya sombong dalam pengertian syar'i, bukan sombong batar dalam artian yaitu membanggakan pakaiannya, bukan. Jadi itu satu hadis saja saya ungkapkan, yaitu ma asfala minal ka'bain, yaitu fafinnar, di dalam neraka itu. Yang melebihi mata kaki itu di neraka itu. Yang bilang Rasulullah, lalu Anda ketawa-ketawa cengengisan terhadap hadis Rasulullah, kan artinya menghina Rasulullah Anda itu, yang cukup membahayakan. Maunya Anda melawak, kalau bukan ahlinya jangan berbicaralah. Karena memang bahayanya orang yang tidak ahli itu berbicara seolah-olah ahlinya. Itu kan dikatakan fantadirus sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Jadi kalau Anda tidak mengerti Islam lalu
mengaji Islam disampaikan di tengah-tengah umat Islam, yang jadi korban ya umat Islam karena kebodohan yang Anda terapkan di tengah-tengah umat. Kalau memang ingin berijtihad, ya hafalin dulu hadis-hadis isbal itu yang begitu banyak. Begitu banyak ragamnya isbal itu. Dilihat dalam berbagai kitab hadis tidak sedikit ya. Kalau dibuka sih banyak banget. Bung Omah itu. Jadi saya punya kitab-kitab elektronik. Sengaja saya pakai kitab elektronik ini ya. Buat apa ya? Buat Anda pahami lah. Sehingga Anda bisa paham benar gitu. Pertama berkaitan dengan, yaitu pertama berkaitan dengan yaitu penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan celana setengah betis itu. Sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amsi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu. Jadi ketika dikatakan saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, yaitu baina ana amsi bil Madinah, ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi yaqulu, ketika itu seorang laki-laki yang berada di belakangku berkata, irfa izaraka, angkat kainmu, angkat kainmu, fa innahu anqa. Jadi angkat kainmu karena itu akan lebih bersih. Jadi fa innahu anqa. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Coba, ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, bertanya, ya Rasulullah innama hiya burdatun malha, sesungguhnya yang aku kenakan ini tak lebih dari hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Qala amma laka fi uswah, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Itu fanadhartu fa ida izarahu ila nisfi saqaihi. Nah itu ya, aku melihat kain sarung beliau ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Coba, itu dianggap uswah. Jadi fanadhartu, aku memandang Rasul, faida izarahu ila nisfi saqaihi, ketika itu, yaitu pakaian Rasulullah atau celananya Rasulullah itu ila nisfi saqaihi, yaitu berada pada pertengahan kedua betisnya. Ini terdapat di dalam yaitu Al-Makhtasar Sama'il Muhammadiyah. Berarti ini apa ya, susunan Imam Tirmidzi. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu jelas sekali. Di situ dikatakan fanadartu, aku lihat Rasulullah faida izarahu ila nisfi saqaihi. Rasulullah saja menggunakan pakaian itu. Coba, itu uswah menurut Rasulullah, kebaikan gitu. Umma Irama ikut siapa? Jadi pertanyaannya, apakah Umma Irama itu adalah seorang uswah? Uswah. Kemudian kita lihat seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah bin Yaman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah satu atau dua betisnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada mawdi'ul izari." Nah, disinilah letak ujung kain. Fa in abita fa asfala fa in abita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalau tidak suka boleh lebih rendah lagi, akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Bung Oma belajar lagi agama, Bung Oma. Jadi jangan berfatwa dulu, Bung Oma, biar tidak dosa. Umat nanti itu gara-gara Anda celaka semua gitu. Itu berbahaya. Bung Oma. Kemudian di dalam firman Allah itu surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tadi Irama mungkin perlu memperhatikan ya. Rasulullah ammalaka fi uswatun hasanah. Jadi ammalaka fi uswatun hasanah. Sampai dikatakan seperti itu. Tidakkah aku bagi kamu ini adalah seorang uswatun hasanah? Jadi tidaklah aku bagi kamu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Fanadartu, lalu aku memandang kepada Rasulullah, faida izarahu ila nisfi saqaihi. Ketika aku melihatnya, izarahu ila nisfi saqaihi, berada di pertengahan betisnya. Itu Nabi. Dan itu dikatakan uswatun hasanah. Uswah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seperti yang kedua ini Rasulullah menyebutkan, yaitu yaitu ketika melihat kedua betisnya ya. Hada mawdi'ul izari. Inilah tempat letak ujung kain. Fa in abita fa asfala fa in abita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalau dirasakan Anda tidak suka, boleh Anda turunkan lagi, fala haqqa, maka tidaklah dibenarkan lil izar, bagi izar, fil ka'bain, melebihi mata kaki. Itu Bung Oma. Jadi di situ sama contoh ayat, yaitu surat Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu Al-Ahzab ayat 21. Kemudian orang yang menjulurkan kainnya ke bawah itu khayala. Jadi bukan karena sebab khayala, tapi orang yang menjulurkan kainnya ke bawah itu disebut khayala. La yandurullaha, ya, la yandurullahu ila man jarra sawbahu khayala. Allah tidak akan melihat ila man jarra sawbahu, yaitu kepada siapa saja yang menyiret pakaiannya dalam keadaan sombong, khayala. Nah, disebut keadaan sombong itu yaitu ketika kainnya melebihi mata kaki tadi itu. Bukan mengenakan khayala,
mengenakan pakaian melebihi mata kaki, tapi kemudian itulah kalau tidak sombong tidak apa. Enggak, mengenakan pakaian melebihi mata kaki itu yang disebut sombong. Kalau dilihat nasnya ya tadi ya, buktinya Rasulullah sendiri mengenakan, bahkan disebut uswatun hasanah yang seperti itu. Ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu an, innal ladzi yajurru siyabahu minal khayala la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya orang yang melebihkan pakaiannya minal khayala karena sombong, la yandurullahu, Allah tidak akan memandang ilaihi kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya, salah satu la yukallimuhumullahu, ada 3 perkara yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yandur ilaihim, dan tidak akan memperhatikan mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Coba ini ya. Apa dikatakan? Yaitu khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Mereka sangat celaka dan merugi. Siapakah mereka yaitu Rasulullah? Dikatakan al-musbil, tidak dikatakan al-musbilul khayala, enggak, tapi al-musbil. Mereka adalah orang yang isbal. Wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian wal munafiq, wal munafiqa, ya wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang melariskan dagangannya, yaitu sil'atahu bil halifil kadhib, dengan sumpah palsu. Ya. Misalnya begini nih, demi Allah saya ini belinya sekian, saya cuma ngambil untung sekian. Padahal belinya tidak seperti itu. Jadi cuma ingin melariskan dengan sumpah palsu tadi itu. Jadi di situ dikatakan al-musbil, tanpa perkataan khayala. Kemudian ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Jadi kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Itu Nabi. Riwayat Bukhari itu loh. Bukan main-main. Jadi dikatakan, yaitu perlu perhatikan bahwasanya hukum di antara 2 kasus tersebut itu berbeda, yaitu tidak bisa membawa hadis mutlak dari Abu Hurairah pada kasus kedua hadis, muqayyad dari Ibnu Umar pada kasus pertama, karena hukum masing-masing berbeda. Ya, bahkan ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan 2 kasus ini sekaligus dan membedakan hukumnya masing-masing.
Jadi izaratul muslim ila nisfis sakki wala haraj. Pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis. Wala haraj, tidak mengapa. Aula junah, jika aula junah yaitu tidak mengapa. Fima bainahu wa bainal ka'bain, jika diturunkan antara setengah betis dan dua mata kaki. Maka na asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Sedangkan yang di bawah mata kaki itu fahuwa finnar, berada di neraka. Man jarra izarahu bataran lam yandurillahi ilaih, yaitu siapa yang melabuhkan izarahu bataran dengan sombong, lam yandurillahu ilaihi, jadi Allah tidak akan memperhatikannya, tidak akan melihatnya. Itu jadi banyak sekali kalau kita lihat itulah ya yang dikatakan jadi belum pernah kita lihat dalam berbagai kitab atau dan memang sangat perlu juga ya dijelaskan di sini bahwa para ulama yang menyatakan makruh seperti Imam Nawawi dan lainnya, mereka tidak pernah menyatakan bahwa hukum isbal itu adalah boleh ya, kalau tidak sombong. Jadi mohon jangan kita salah pahami maksud ulama yang mengatakan demikian. Ingatlah bahwa para ulama tersebut hanya menyatakan makruh dan bukan menyatakan boleh berisbal. Ini yang banyak salah dipahami oleh sebagian orang yang mengikuti pendapat mereka. Jadi meninggalkan apa minal ka'bain tadi itu tetap mengenakan artinya meninggalkan isbal tidak meninggalkan isbal itu yang disebut makruh. Tapi tidak pernah kemudian Imam Nawawi melarang. Tidak pernah Imam Nawawi kemudian membolehkan orang pakai isbal. Walaupun dianggap makruh, itu tidak pernah membenarkan orang suruh isbal itu. Itu sekelas Imam Nawawi ya. Nah, itu diantara pembicaraan malam ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan makna yang sebenar-benarnya agar kita tidak terseret kepada fatwa Umar Irama yang cukup berbahaya itu. Karena dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apalagi sambil cengengisan, itu sama saja dengan mengolok-ngolok para ulama dahulu kala yang juga banyak mengharamkan isbal gitu. Barang yang haram isbal itu sudah pasti masuk neraka kalau mengkonsumsi barang haram itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Barangkali itu saja dari saya. Kalau mau cari guru ya jangan cari guru yang suka cengengisan. Carilah guru yang memang benar-benar ahli di bidang hadis, mengerti seluk-beluk kedudukan hukumnya, itu penting. Tidak hanya sekedar mendengarkan ucapan mereka yang tidak pernah belajar kitab, tak pernah belajar kutub, tapi hanya omong kosong saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.